Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Al-hadirin al-hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan kumpulan kita pun menjadi kumpulan yang penuh berkah sehingga menambah keberkahan kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian Sirah An-Nabawi, mengenal lebih dekat Rasulullah SAW, menyelami kehidupan manusia termulia sepanjang zaman, manusia teragung sepanjang masa, yang sejatinya menjadi teladan kita semua. Kita harapkan perjumpaannya nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan beliau ridha pada kita semua. Mudah-mudahan Allah pun mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kajian Sirah An-Nabawi, kalau tidak salah, Amul Huzn. Betul tidak? Tahun kesedihan karena Rasulullah SAW ditinggalkan, meninggal dunia oleh pamannya. Kemudian yang menambah kesedihan Rasulullah itu karena pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian 2 bulan setelah meninggal dunia pamannya, istrinya pun Khadijah wafat, yakni pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW.
sehingga bertumpuk-tumpuklah lapis-lapis kesedihan Rasulullah SAW. Dan karena tameng utama dakwah Rasulullah SAW pun wafat, akhirnya penindasan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian penindasan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, intimidasi terhadap dakwah Rasulullah SAW pun semakin menjadi-jadi, sehingga Makkah pun sudah tidak bisa lagi dijadikan pusat dakwah oleh Rasulullah, sehingga Makkah tidak bisa dijadikan lahan dakwah atau pusat dakwah yang kondusif bagi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah SAW pun mulai mencari daerah yang pertama akan dipakai menjadi pusat dakwah, yang kedua supaya bisa dipakai tempat hijrah oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena tidak mungkin juga Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah seperti halnya beberapa sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah. Karena apa? Tentu karena Rasulullah SAW memiliki beban dakwah. Sementara kalau Rasulullah SAW pun hijrah ke Habasyah, maka itu artinya Rasulullah SAW pun harus berdakwah di sana. Sementara ini tidak memungkinkan karena Habasyah basisnya Nasrani. Habasyah merupakan basisnya Nasrani. Maka Taiflah yang dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi destinasi wilayah dakwah baru Rasulullah SAW untuk perluasan dakwah. Maka di sini para ulama ahli sejarah, ahli sirah an-nabawi menyimpulkan mengapa Taiflah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena ternyata Taif ini kalau melihat dari sisi geografis, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi agama, memiliki kesamaan dengan Makkah. Dari potensi ekonomi, Makkah memiliki potensi karena tiap tahun banyak jamaah haji yang datang ke Makkah. Maka ini sangat berpotensi untuk ekonomi. Taif berpotensi untuk ekonomi karena Taif ini subur, ya, subur, dan masya Allah ketika puncak-puncaknya musim dingin, ini Taif ini luar biasa dinginnya. Ya, Lembang belum seberapa kalau Lembang. Ya, Lembang biasanya kalaupun dingin paling juga 14 derajat ya. Kalau Taif itu bisa sampai 6 derajat. Ya, Taif bisa sampai 6 derajat. Nah, kemudian karena Taif ini wilayahnya subur, nah maka tentu ini menjadi potensi yang sangat besar untuk masalah ekonomi. Dan penguasa Taif ini adalah Bani Thaqif, ya, keturunan Thaqif. Sementara penguasa Makkah ini orang-orang Quraisy. Nah, kemudian dari sisi politik, karena mereka sama-sama kota besar dan memiliki kedudukan wilayah yang besar, maka tentu dari sisi politik pun memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Kemudian dari sisi agama pun Taif punya berhala yang namanya Lata. Kalau di Makkah punya berhala besar yang namanya Hubal, maka Taif punya berhala yang namanya Lata. Nah, sehingga banyak sekali sisi kesamaannya antara Makkah dengan Taif ini. Kemudian jaraknya yang tidak begitu jauh. Dari Makkah hanya sekitar 60 mil. Berarti sekitar berapa kilometer? 100-an ya, 90 ya, 90 kilometeran dari Makkah ke Taif ini. Nah, al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu belum terfikirkan dan belum tergambar Madinah, belum ya.
sama sekali belum tergambar Madinah, karena kondisi Madinah, lokasi Madinah ini sangat jauh dari Makkah, 480 km lebih dari Makkah ke Madinah. Sementara daerah yang besar yang paling dekat dengan Makkah itu adalah Taif. Maka di bulan Syawal, sekitar 1 bulan setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, ya, Rasulullah SAW mencoba untuk membuka lahan dakwah baru, ya, ke Taif. Beliau hanya berdua dengan Zaid bin Harithah, yakni putra angkatnya, dan tidak memberitahu sahabat-sahabat yang lainnya. Yakni karena apa? Karena beliau sendiri selain berdakwah, beliau survei apakah Taif ini kondusif untuk dakwah atau tidak. Sehingga kalau Taif ini kondusif untuk dakwah, berikutnya para sahabat akan digiring ke Taif, begitu. Sehingga apa? Rasulullah SAW ini pada awalnya ini hanya sekedar survei saja, sambil berdakwah sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah SAW pun dengan berjalan kaki sejauh tadi kurang lebih 90 km, dengan medannya tidak seperti sekarang ini dan tidak seperti Indonesia, tapi melewati dataran, bukit, lembah yang terjal, gurun pasir. Beda kalau jalannya di Indonesia. Jalan setapak di Indonesia tentu banyak tempat-tempat untuk berteduh. Tapi kalau Makkah ke Taif itu yang ada justru gurun pasir. Rasulullah SAW berjalan kaki ke Taif beserta Zaid bin Harithah, ya. Kemudian setiap Rasulullah SAW melewati satu kabilah di jalan, Rasulullah SAW tidak melewatkan kesempatan, tidak melewatkan peluang untuk berdakwah. Jadi tiap lewat ke satu perkampungan antara Makkah ke Taif itu beliau senantiasa berdakwah. Namun ternyata tidak ada satupun yang menyambut seruan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian al-hadirin al-hadiratun rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah SAW sampai di Taif, Rasulullah SAW menemui 3 bersaudara. Ya, 3 bersaudara yang mana 3 bersaudara ini merupakan tokoh di Taif. Ya, merupakan tokoh di Taif, yakni tokoh Thaqif. Ya, tokoh Bani Thaqif, yakni mereka itu adalah Abdu Yalil, Mas'ud dan Habib, itu semuanya putranya Amr bin Amir Ats-Tsaqafi, ya, dari Bani Thaqif. Ini 3 bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW pun duduk di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyeru mereka untuk masuk Islam, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyeru untuk menolong agama Islam. Tapi ternyata salah satu dari mereka itu mereka mengatakan yamratu siyabul Ka'bah ayyumazzikuha in kana Allah arsalak. Koyak kiswah Ka'bah kalau Allah mengutusmu. Coba penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Koyak kiswah Ka'bah, robek kiswah Ka'bah kalau Allah mengutusmu. Ini suatu penghinaan pada Rasulullah SAW. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya menimpali, amma wajadallahu ahadan ghaira. Yang satunya menimpali, enggak ada lagi orang yang pantas untuk diutus sama Allah, kata, selainmu. La haula wala quwata illa billah. Ini penghinaan kembali pada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga menimpali, wallahi la ukallimuka abadan in kunta rasulan la anta a'zamu khatran min an aradda alaikal kalam. Ya, demi Allah saya tidak akan mengajakmu berbicara selamanya. Kalau memang engkau seorang rasul, justru engkau itu merupakan orang yang paling berbahaya daripada aku
menimpali perkataan-perkataanmu katanya. Ini lagi-lagi pelecehan, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Wala in kunta takdzibu 'ala Allahi ma yambagi an ukallimuk. Akan tetapi jika engkau berdusta kepada Allah, tentu tidak penting aku berbicara kepadamu. Kemudian faqama anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau berdiri karena ternyata tidak ada harapan lagi dari mereka bisa masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, kemudian beliau bersabda, jika kalian tidak mau menerima Islam, jika kalian menolak Islam, tolong lindungi kami, tolong lindungi aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi. Dan Rasulullah SAW datang ke beberapa rumah di Taif, dan beliau tinggal di Taif selama 10 hari. Namun ternyata di hari ke-10, karena Rasulullah SAW tiap hari terus-menerus berdakwah, tiap hari terus-menerus berdakwah, namun ternyata dakwahnya lagi-lagi ditolak dan terus ditolak. Maka justru di hari ke-10 orang-orang Taif kemarahan mereka memuncak. Sementara putra-putra dari Amru As-Saqafi, tadi Amru bin Amir As-Saqafi pun, yang 3 bersaudara, yang mereka merupakan penghulu Sakif, Bani Sakif, mereka pun tidak mau melindungi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah diusir dengan cara dilempari dengan batu. Terus mereka berjejer sepanjang jalan, dari belakang dilempari dengan batu, dari samping ketika Rasulullah SAW berjalan pun dilempari dengan batu. Dan yang dilemparnya itu adalah kaki yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Setiap kaki yang diangkat itu dilempar. Kalau yang dari samping mereka melempar. Betapa sadisnya mereka memperlakukan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berlari dengan Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah senantiasa berada di belakang Rasulullah SAW untuk menjadi tameng Rasulullah SAW. Sehingga apa? Batu-batu yang dilempari dari belakang semuanya mengenai Zaid bin Harithah. Mengenai Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW pun berlari kurang lebih sekitar 3 mil sampai bisa keluar dari Taif, dari pusat kota Taif. Berarti 3 mil itu 4,5 kiloan lah. 4,5 kilo Rasulullah SAW lari dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW pun dengan Zaid bin Harithah itu masuk ke satu kebun kurma yang di situ ada dinding, kebun anggur yang di situ ada dinding tembok. Kemudian Rasulullah SAW pun dengan Zaid bin Harithah melepas lelah. Karena sudah merasa aman dari kejaran orang-orang Taif, maka Rasulullah SAW pun bersandar dan melepaskan lelah di kebun anggur. Kemudian kebun anggur itu kebun anggur ini miliknya Robi'ah, Ibna Robi'ah, yakni 2 orang putra Robi'ah, Ibnu Robi'ah, Ibna Robi'ah. Ini kebun anggur ini milik anak-anaknya Robi'ah. Kemudian Rasulullah SAW pun setelah itu membersihkan luka-lukanya, pun begitu juga Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah SAW pun sambil duduk sampai tenang, beliau memanjatkan doa yang sangat masyhur, doa pada Allah Subhanahu wa taala, doa rintihan Rasulullah SAW, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat penjaga gunung untuk membantu Rasulullah SAW.
Adapun doanya adalah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillatu hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Dalam redaksi lain disampaikan illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu bi nuri wajhika alladhi asraqta lahu dhulumat wa salaha alaihi amrad dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal atbi hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, sesungguhnya aku Allahumma sholli ala Muhammad, merintihkan ya asku dha'fa quwwati, ya, merintihkan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya kekuatanku dan ketidakmampuan di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Tuhan orang-orang lemah dan Engkau pun adalah Tuhanku. Kepada siapa aku memohon, kepada siapa aku menyandarkan masalah, ya. Kalau bukan karena mohon maaf, ini tuh maksudnya illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau tidak membuat engkau murka, aku tidak peduli, gitu maksudnya. Kalau tidak membuat engkau murka, maka aku tidak akan peduli. Dalam artian di sini Rasulullah SAW meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk dibantu, dan tapi di situ supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak murka. Ya. Kemudian, ya, ketika dua orang Ibnu Rabi'ah, ya, anak Rabi'ah yakni pemilik kebun kurma itu melihat Rasulullah SAW yang sedang merintih, ya, yang sedang kelelahan, yang terluka. Ini Ibnu Rabi'ah ini orang Taif, tapi tidak tahu tentang kejadian di Taif gitu, tidak tahu tentang hiruk pikuk yang terjadi sebelumnya di Taif. Karena apa? Ini biasanya, mohon maaf, biasanya kalau posisi kebun itu jauh dari rumah mereka, dari perkampungan mereka, biasanya bisa berhari-hari di kebun, kan gitu. Kayak orang Sumatera, Masya Allah, kadang-kadang di kebun itu yang disebut dengan saung kebun itu kadang-kadang rumah, bisa berminggu-minggu gitu di kebunnya, kan gitu. Teman saya ada orang Bengkulu, Masya Allah, dia orang Bengkulu kota gitu, orang kota Bengkulu, di kotanya gitu. Tapi beliau punya perkebunan hektaran lah, bahkan sampai 20-an hektar kalau tidak salah. Dan itu Masya Allah bisa berminggu-minggu katanya di saung kebun. Tapi ternyata saung kebunnya pun rumah gitu. Yang itu bisa berhari-hari di sana karena ngurusin kebun gitu. Nah ini pun begitu sama. Jadi memang tidak tahu tentang kejadian yang terjadi di Taif. Nah, maka Ibnu Rabi'ah pun menyuruh kepada pembantunya, hamba sahayanya yang bernama Adas, ya, yang bernama Adas, untuk apa? Untuk mengambil anggur, untuk mengambil setandan anggur, kemudian disimpan di piring, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. Nah, kemudian ketika piring itu diberikan kepada Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW pun menggapai anggur tersebut dan mengambilnya. Kemudian ketika beliau akan memakannya, beliau mengucapkan Bismillah. Baru beliau memakan anggur itu. Dan ini membuat kaget Adas.
Ya, membuat kaget Adas. Kemudian beliau pun mengatakan, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahla hadhil bilad. Ya, sesungguhnya kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini, yakni negeri Taif. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada beliau, bersabda, min ayyi biladin anta? Memangnya engkau dari mana? Memangnya engkau dari negeri mana? Nah, wa madinuka, dan apa agamamu? Kemudian Adas menjawab, ana Nasrani min ahli Ninawa. Ya, saya beragama Nasrani dari negeri Ninawa. Ninawa ini daerah mana? Ninawa ini kampungnya siapa? Ada yang tahu? Ya, kampungnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus alaihi salam diutus kepada penduduk Ninawa, ya, atau Ninawa, yang lokasinya di Irak Utara, yang dulu wilayah Babilonia. Di Irak Utara, lebih dekat ke perbatasan Turki. Ya, ini daerah Ninawa ini. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, min qaryatir rajulis saleh Yunus bin Matta. Rasulullah bertanya, ya, dari kampungnya orang soleh Yunus bin Matta. Kemudian Adas menjawab, ya, Adas balik bertanya, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Apa yang engkau ketahui dari Yunus bin Matta? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Itu adalah, beliau adalah seorang beliau adalah saudaraku, beliau dulu adalah seorang nabi, dan aku pun adalah nabi. Kemudian Adas pun tersungkur, dan Adas pun langsung sujud di hadapan Rasulullah SAW, mencium tangan, kaki, dan kening Rasulullah SAW. Adas ini. Kemudian apa? Yang akhirnya justru ini membuat kaget majikannya, ya, Ibnu Rabi'ah, membuat kaget majikannya. Langsung majikannya berteriak memanggil Adas, ya, memanggil Adas, ya. Kemudian Ibnu Rabi'ah mengatakan, Ibnu Rabi'ah itu dua-duanya berkata gitu, ya, antara satu dengan yang satunya lagi dia berbicara, amma gulamuka faqad absadahu alaik. Ya, tuh hamba sahayamu telah dirusak, telah dirusak oleh orang itu. Ya, kemudian tatkala Adas pun dipanggil, ya, tatkala Adas pun dipanggil, akhirnya majikannya marah, waihak, ya, celaka kamu, mahadha, apa yang engkau lakukan? Kemudian Adas pun menjawab, ya sayyidi, wahai tuanku, ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih baik daripada beliau, ya, yakni daripada Rasulullah SAW. Laqad akhbaroni bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Beliau telah menyampaikan sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Ya, lagi-lagi majikannya mengatakan, waihak ya Adas, ya, celaka kamu Adas, la yasrifannaka an dinika, janganlah kamu berpaling dari agamamu, katanya kan gitu. Ya, fa inna dinaka khairun min dinih, karena agamamu lebih baik daripada agamanya. Tuh lihat, saking dengkinya mereka kepada agama Islam. Jadi sebetulnya mereka hanya dapat selentingan saja tentang adanya agama Islam. Dan ini Masya Allah sangat luar biasa sekarang. Banyak orang-orang non-muslim, kan non-muslim bahasanya kan, bukan kafir katanya kan gitu, ya, padahal sopanan kafir kan daripada non-muslim, ya. Banyak orang-orang non-muslim, baik dari orang Kristen
Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu ataupun agama yang lainnya ya, ataupun bentuk-bentuk kepercayaan yang lainnya, ini mereka membebaskan untuk mempelajari agama yang lain, tapi satu, jangan mempelajari Islam. Pernah dengar? Aduh, Masya Allah ya. Jadi begini, mohon maaf ya, mereka orang-orang Kristen contohnya, dan ini banyaknya orang-orang Kristen ya, baik Katolik ataupun Protestan. Ini mohon maaf, saya banyak belajar dari para mu'alaf ya, banyak belajar dari para mu'alaf, salah satunya dari Ustadzah Irene Handono ya, Umi Irene Handono. Ternyata apa? Ternyata orang-orang Katolik atau orang-orang Protestan itu mereka membolehkan keluarganya, baik anaknya, istrinya atau saudaranya atau siapapun, membolehkan untuk mempelajari agama yang lain. Kalau tidak yakin benar-benar dengan Kristen, maka boleh mempelajari agama yang lain, tapi jangan Islam. Karena apa? Agama Islam ketika dipelajari ini berbahaya ya, berbahaya, bisa masuk Islam. Pun begitu juga Hindu. Mohon maaf, saya pernah berdialog dengan seseorang mu'alaf yang tadinya agama Hindu. Beliau pun begitu, di agama Hindu itu diperbolehkan, silahkan mau pelajari Kristen mangga silahkan, mau pindah ke Kristen mangga silahkan, tapi satu, jangan mempelajari Islam gitu. Tapi banyak orang ketika dikatakan jangan mempelajari Islam, malah justru timbul penasaran. Nah, timbul penasaran, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang Kristen ataupun orang-orang non-muslim yang justru penasaran dengan kitab suci Al-Quran. Kebiasaan mereka buka buku itu dari mana? Dari kiri ke kanan, sementara Al-Quran itu dari kanan ke kiri, kan gitu. Nah, celakanya justru yang dibuka itu justru halaman terakhir dari Al-Quran, dan baris paling atas justru apa? Surat Al-Ikhlas. Rata-rata yang justru pada akhirnya masuk Islam itu gara-garanya salah muka Quran ya. Salah buka Al-Quran, yang justru halaman yang pertama mereka baca itu justru surat Al-Ikhlas, yang justru surat Al-Ikhlas ini menentang konsep ketuhanan mereka. Itu akhirnya seiring dengan pencarian, Allah pun berikan hidayah kepada mereka. Ini banyak loh, banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, makanya ini seperti itu. Ibn Rabi'ah pun mengatakan, ya, Ibn Rabi'ah ini orang musyrik, tidak ada masalah dengan Nasrani, tapi masalah dengan Islam. Begitu polanya dari zaman dulu itu begitu. Karena apa? Mempelajari Islam ini bisa berbahaya, bisa masuk akal, dan segalanya masuk akal ajaran Islam ini, sehingga bahayanya bisa dapat hidayah. Maka kebun anggur yang dulu tempat dialognya Adas dengan Rasulullah SAW pun sekarang dibangun masjid yang dinamai dengan Masjid Adas ya, yakni tempatnya di pinggiran kota Taif. Kalau kita ke Taif ya, dari Makkah ke Taif ini melewati Masjid Adas ini ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ya, setelah itu tiba-tiba didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Masya Allah, kalau istilah Ustadz Budi Ashari mah malaikat aja kesel ngelihat kelakuan orang-orang Taif. Padahal kan malaikat mah gak punya nafsu ya, gak ada istilah gregetan gitu. Tapi
Itu Masya Allah, karena melihat orang-orang Taif yang sudah keterlaluan kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai malaikat penjaga gunung pun datang kepada Rasulullah SAW, yang tentunya setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku adalah malaikat penjaga gunung, telah diizinkan kepadaku untuk membantumu. Seandainya engkau mengizinkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, maka aku akan mengangkat gunung ini," yakni gunung yang paling dekat dari Taif, mengangkat gunung ini dan aku akan timpakan ke penduduk Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Mereka hanya belum tahu saja, fa innahum la ya'lamun, karena mereka sesungguhnya belum tahu saja. Aku harap ada dari keturunan mereka itu yang masuk Islam, dan ternyata memang ada, dan bahkan sekarang mah penduduk Taif Muslim semuanya, walaupun di zaman Rasulullah SAW Bani Thaqif ini atau Taif ini merupakan yang paling terlambat masuk Islam. Yang lain semuanya negeri Arab itu, Jazirah Arab semuanya sudah takluk kepada Rasulullah dan sudah masuk Islam. Sementara setelah Futuh Makkah saja, setelah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, delegasi-delegasi dari berbagai daerah ini masuk Islam berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW, tapi justru Bani Thaqif ini malah ingin menyerang Rasulullah SAW, maka terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Hunain. Perang Hunain ini kejadiannya terjadi sekitar 2 bulan setelah Futuh Makkah, atau mohon maaf, sebagian riwayat mengatakan 2 minggu, hanya 2 minggu setelah Futuh Makkah. Semua penduduk di Jazirah Arab itu tunduk kepada Rasulullah SAW, tapi justru Bani Thaqif mereka merasa kuat dan justru ingin menyerang Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW pun kembali ke Makkah dengan kebingungan, dengan gontainya Rasulullah SAW kembali ke Makkah yang tentu bingung. Tadinya harapan besar di Taif itu bisa menjadi pusat dakwah, tapi justru malah mendapatkan penolakan. Balik ke Mekah pun, maka sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah, baik untuk Rasulullah SAW ataupun untuk kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi tidak mungkin juga balik lagi ke Taif. Maka Rasulullah SAW pun di tengah kebingungan, beliau pun berhenti di satu tempat, yakni di Wadi Nakhlah. Di Wadi Nakhlah Rasulullah SAW transit, berhenti, kemudian beliau yakni Wadi Nakhlah itu satu lembah yang sebetulnya tidak terlalu landai, akan tetapi setelah itu ada bukit, yang setelah bukit itu langsung ke wilayah pusat kota Makkah, yakni Masjidil Haram, daerah Masjidil Haram. Ini namanya Wadi Nakhlah. Rasulullah SAW transit di situ, kemudian Rasulullah SAW pun sholat di situ. Tatkala Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan mengimami Zaid bin Harisah, Rasulullah menjaharkan bacaan sholatnya, dan ini justru malah didengar sama jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat surat Al-Ahqaf,
Surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Jadi Rasulullah ketika sholat itu, ketika baca Quran, mereka itu ngumpul. Ketika ada yang berbisik antara satu dengan mereka mengatakan ansitu, diam. Karena saking apa? Saking khusyuknya mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, 30 dan 31. Ya. Ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai sholat, kemudian jin-jin yang hadir di situ pun langsung datang ke kaumnya, yakni mengabarkan tentang kejadian yang mereka alami. Kemudian mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka pun mengatakan kepada kaumnya, kaum jin, kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan apa-apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat, ya, yang menunjukkan ke jalan yang hak dan ke jalan yang lurus. Kemudian mereka pun mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaumku, ya, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya, dan Allah pun akan bebaskan dari azab yang pedih. Itu kata jin. Maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW dan mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Mereka menceritakan tentang kelakuan-kelakuan mereka. Ya, kelakuan mereka itu yang bagaimana? Ya. Yang bagaimana? Mereka mengatakan yang Allah paparkan dalam surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Merasa takjub mereka ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, yahdi ilar rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka mengatakan tunjukkanlah ke jalan yang ke jalan yang benar, ke jalan yang menyelamatkan. Ya, maka kami pun akan beriman dan kami tidak akan pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian mereka menceritakan, ya, wa annahu, terus ke bawahnya yang intinya di sini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Sebetulnya dari dulu manusia-manusia itu suka mendatangi jin, minta tolong sama jin, minta bantuan kepada jin, ya. Maka tapi setelah Rasulullah SAW lahir, dari mulai Rasulullah SAW lahir, jinnya sudah tidak bisa dimintai bantuan lagi. Karena kalau dukun-dukun sebelum Rasulullah SAW lahir itu bisa saja benar. Kenapa? Jinnya yang dimintai bantuan masih bisa menembus langit dan mencuri berita dari langit. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, langit pun tertutup dan tidak ada lagi yang mampu mencuri berita dari langit. Tapi manusia-manusia itu tetap kekeh datang ke jin. Maka akhirnya sama jin pun ditambah kesesatannya. Yakni apa? Sama jin pun malah ditipu gitu. Karena apa? Karena manusianya yang kekeh minta bantuan ke jin, ya wayahna we sama jin akhirnya terus ditipu. Nah, makanya kan sekarang kalau dulu mungkin bisa saja ketika datang ke dukun itu mungkin bisa saja apa yang disampaikannya itu benar. Ya, tapi setelah Rasulullah SAW lahir, apa yang disampaikan dukun itu salah. Gitu loh. Makanya dukun itu disebut dengan orang
pintar. Ya, kenapa disebut orang pintar? Ya, kenapa disebut orang pintar? Karena orang-orang yang datang ke dukun itu orang-orang bodoh. Udah tahu dukunnya cuma ngarang-ngarang, karena jinnya juga ngarang-ngarang. Ya, kalaupun nanya ke jinnya yang ngarang-ngarang. Makanya sebetulnya orang disebut dukun itu disebut orang pintar karena pintar apa? Pintar nipu. Pintar nipu itu. Jadi karena memang orang yang datang ke dukunnya itu orang-orang bodoh gitu. Ya, nah, maka itu jin itu menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan mereka yang sebetulnya mereka itu sebetulnya pengen pensiun karena mereka sudah tidak bisa lagi mencuri berita dari langit karena setiap naik ke langit itu akan dilempari pakai bintang wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Jadi dilempari gitu. Jadi nggak bisa lagi. Mereka pun akhirnya mendatangi majikan-majikan mereka yang dukun-dukun minta untuk pensiun, tapi majikannya malah kekeh gitu. Ya, nah, maka setelah mereka masuk Islam, mereka pun bertaubat dan tidak mau lagi membantu dukun. Ya, tidak mau lagi membantu dukun. Kemudian bahkan ada jin yang datangnya dari Yaman yang justru jin ini menjadi penyebab masuk Islam majikannya. Gitu. Kenapa? Karena bertahun-tahun gitu menyusup ke dalam mimpinya majikannya itu memberitahu bahwa bahwa ada orang yang mengaku nabi dan rasul dan memang harus diimani begitu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika sudah hijrah ke Madinah, jin ini pun memberitahu majikannya lewat mimpinya bahwa Rasulullah SAW itu adanya sekarang di Madinah. Maka akhirnya pun dukun ini akhirnya pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Diislamin sama jin, kan gitu. Jalan hidayahnya jin, masya Allah. Maka dari situ pun Rasulullah SAW timbul semangat baru. Karena apa? Ketika harapannya kecil berdakwah kepada manusia, tapi ternyata diterima oleh jin. Nah, tempat masuk Islamnya jin sekarang dibangun masjid jin. Nah, kalau biasanya habis city tour itu biasanya suka ngehajakeun supirnya ngelewati masjid jin itu. Tapi tetap yang sholat di sana mah manusia. Wallahu ta'ala jin pada ikut sholat di situ apa enggak? Wallahu ta'ala pada nostalgia di situ apa enggak, kan gitu. Wallahu ta'ala mereka sudah mati apa belum, kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas sekarang dibangun masjid jin. Maka Rasulullah SAW pun setelah itu turun ke Makkah dengan merasa berat hati. Beliau pulang kembali ke Mekah dan berjumpa dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun hibur Rasulullah SAW dengan munculnya benih-benih keislaman dari Madinah, dari orang-orang luar Makkah yang ini menjadi cikal bakal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang insya Allah kisah lengkapnya kita akan sama-sama bahas di pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Mohon maaf kita tidak lanjutkan lepas Isya karena masya Allah nih lagi serak-seraknya ya. Wallahu ta'ala ini sudah hampir 2 minggu serak tapi belum kunjung sembuh. Mudah-mudahan jadi kifarat dosa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Mudah-mudahan kita pun bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil inspirasi, mengambil motivasi dari dakwah Rasulullah SAW ini. Kalau ternyata kita dalam berdakwah, dalam beramal, dalam beribadah memiliki banyak tantangan,
ternyata tantangan yang kita hadapi hari ini sangat jauh, dalam artian tidak seberapa apabila dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih dia. Nanti saya kasih dia. Harus beli. Harus beli. Bayar. 30.000. An Ibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.